Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for class H, A, and B, good morning everyone. And how you feel today right now? Okay, inshallah you are fine today. Okay, before that I wanna say welcome to my channel and my lesson. This is talking about English class. With me, Mr. Takwim Al-Mustaqim. So before that we pray together, okay? Okay, let's pray together before we are going to study, and pray begin. Okay, amin amin ya Rabbal Alamin. In this morning, I just wanna say I'm so happy today, and I'm exciting with you all for class H, A, and B, boy and girl. For today, I wanna say to you that we have a new topic, we have a new material, we have a new chapter. This is talking about the first semester. Okay, let's check it out. The first is talking about two items, two different things. This is talking about the suggestion and obligation. So completely for your class 8, you wanna say this is topic it is very important for you, for your adult. Yes. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kembali Pak Takwim bisa bertemu dengan Ananda kelas 8 semuanya. Kita akan banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak mengkaji ulang terkait dengan materi-materi yang memang menjadi pembelajaran kita setiap hari, khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini juga saya akan ingin menyampaikan materi kita sangat-sangat menarik sekali untuk dikaji, yaitu yang pertama ada terkait dengan pembahasan ya struktural bahasa, yaitu terkait dengan suggestion, yaitu memberikan saran, dan yang kedua adalah obligation atau sebuah kewajiban dan aturan yang berlaku. Nah, di sini memiliki dua models atau dua rumusan yang memang menjadi bahan topik yang utama. Yang pertama berkaitan dengan should itu sendiri, ya. Should itu harus juga maknanya, dan yang kedua yaitu obligation sendiri atau memiliki models must, yaitu memiliki makna harus juga, tapi memiliki dua pemahaman yang berbeda. Ya, kita langsung saja kita kaji bersama, tapi sebelumnya izinkan Bapak ingin membahas terkait dengan kompetensi yang ada pada saat ini, yaitu kompetensi yang kita miliki pada kesempatan kali ini, yaitu menerapkan fungsi-fungsi sosial, structural text, dan unsur-unsur kebahasaan yang terkait dengan materi yang akan kita kaji. Nah, insya Allah kita akan banyak mempelajari terkait dengan keharusan, yang tadi saya bilang ada must dan should itu sendiri, larangan, yaitu berkaitan dengan prohibit, ya, larangan-larangan yang memang menjadi bahan pembicaraan orang-orang bahwasanya ini sesuatu yang dilarang atau tidak, ya, dan yang terkait dengan himbauan, ya, himbauan ataupun recommended yang memang menjadi konteks pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu langsung berbicara terkait dengan ya unsur-unsur bahasa dan juga fungsi sosial tentunya, ya. Materi-materi untuk mengidentifikasi kembali, mengenalkan kembali, memahamkan kita kembali terkait dengan materi ini. Dan yang kedua yaitu langsung menyebutkan ungkapan, example, dialogue, ya, discussion. This is talking about any time, always a nilai others, ya, with you, untuk kalian semua pada saat ini. Nah, untuk sumbernya kita sama-sama tahu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini we have a new book, a new chapter, ya. So this is talking about we know what to do, ya. Kalau kalian teman-teman sudah memiliki bukunya, alhamdulillah, ya, sudah mengambil di perpustakaan kemarin. Nah, di sini kita akan banyak mengkaji ataupun banyak menyebutkan ungkapan apa saja sih yang terdapat pada materi-materi di bab yang ketiga itu sendiri, ya. Pak, kenapa langsung loncat ke bab ketiga, Pak? Yang 1-2 mana, Pak? Ya, sesuai dengan SKB 4 Menteri,
kesepakatan, keputusan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, ataupun Menteri Pendidikan sendiri dan Menteri Kesehatan, bahwasanya untuk kompetensi dasar nggak semuanya kita kaji ya, karena memang kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum sederhana atau kurikulum mandiri yang memang pada saat COVID ini, pada saat pandemi ini, kita sama-sama paham semakin banyak kompetensi, semakin banyak kita sulit untuk bisa memahami, apalagi dilaksanakan dengan cara daring seperti ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan banyak mengkaji terkait dengan sumber-sumber sources yang ada di dalam buku itu sendiri. Ya. Nah, kita langsung lihat dari sini ada definition dari suggestion itu sendiri seperti apa sih, Pak? Suggestion itu sendiri ya memberikan saran, memberikan advice, nasihat yang memang notabene kita berikan kepada orang yang kita kenal, orang yang kita ketahui tentunya ya. Dalam artian sesuatu yang memang memberikan petunjuk kepada orang yang kita inginkan ya. This is like about the problem, we are problem solving. Artinya kalau kita ketika melihat teman kita ada yang memiliki sebuah masalah, maka kita lah yang menjadi suggestionnya, yang menjadi pemberi saran, pemberi petunjuk ya, pemberi nasihat yang kelak nanti seseorang tersebut akan mengetahui atau akan mengenal ya. Di sini kita lihat ada kata menolongnya tadi, yaitu menggunakan kata-kata should di situ ya. Sebetulnya banyak sih, ada yang menggunakan ought to ya, ada yang menggunakan must juga termasuk. Tapi dalam kategori ini yang lebih rendah daripada suggestion itu sendiri, kebanyakan mereka menggunakan kata-kata should itu sendiri ya. Bisa kita lihat pada example di situasinya, kita lihat di sini sekarang jam 10 dan kamu belum menyiapkan buku pelajaran untuk besok ya. You should put your books ya. You should your books naik for school tomorrow ya. Kamu harusnya ya masukkan bukumu ke dalam tas ya untuk besok. Artinya ya kamu memang disarankan untuk mempersiapkan buku kamu sendiri untuk bisa dibawa besok hari. Nah, ada kata-kata should yang di bold di situ, bisa kita pahami ternyata kalimat tersebut adalah kalimat yang memang disarankan kepada seorang orang tua, yang maksudnya orang tua yang memberikan saran kepada anaknya agar anaknya bisa meletakkan ataupun bisa memasukkan buku-bukunya ya sesuai dengan jadwal tentunya. Karena kebanyakan anak-anak saat ini kita bisa tahu ya, semakin anak-anak banyak bawa buku dalam tas, nggak tahu semua jadwal masuk yang penting ya. Padahal rekomendasinya adalah tidak semua buku mata pelajaran itu dikaji ya. Tapi yang penting sesuai dengan jadwal yang ada itulah yang akan dikajinya. Oke, di situ langsung berkaitan dengan example atau ungkapan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada you should put your books ya and to school for tomorrow. Nah, ada example yang lainnya, jadi ada sebuah situasi atau sebuah keadaan yang memang menjadi sebuah problematika sehingga harus diberikan sebuah suggestion itu sendiri. Situasinya begini, we have to test tomorrow. Ada kata-kata kita akan melaksanakan yang namanya 2 ujian besok hari, English and Science, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dan IPA ya, atau ilmu pendidikan alam ya, science. Nah, suggestionnya ataupun dalam segi pemahaman kita, ungkapan bahasa kita yang kita gunakan untuk kita berikan kepada teman kita, kerabat kita, keluarga kita ya, ketika dalam kondisi atau situasi seperti itu, maka mengatakan you should not go to the game. Kamu tuh nggak boleh seharusnya main ya. You should study for the test. Kamu tuh harusnya belajar. Sudah tahu besok ada 2 ujian yang harus kalian hadapi. Maka you should not go to the game. Kamu nggak boleh banyak-banyak main game ya. Kamu seharusnya nggak boleh banyak-banyak main game. You should study for the test. Kamu harus belajar untuk bisa menghadapi ujian esok hari. Ini adalah pemahaman. Ada kata-kata should yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga yang dari segi negatifnya, sehingga muncul sisi positifnya, yaitu apa? Kalimat memberikan saran. Hendaknya kamu belajar. Ada should study ya. Ada kalimat memberikan negatif atau impact negatif, ada yang masuk kepada impact positifnya itu sendiri. Ya, jadi ini pembelajaran kita yang memang menjadi pokok atau kunci dalam pembahasan kita kali ini. Selanjutnya ada making and responding to suggestion ya.
Jadi di sini kita akan membuat ataupun merespon ya, membuat suatu pertanyaan dan membuat sebuah jawaban yang terkait langsung dengan suggestion itu sendiri. Nah, kalau di sini making suggestionnya seperti apa, Pak? Nah, ada kata-kata infinitive. Infinitive itu apa? Infinitive itu semacam kalimat baku yang memang diberikan kepada orang-orang yang tentunya ingin diberikan pemahaman yang lebih ya. I think we should. Nah, ada kata-kata I think we should. Saya kira kita harus seperti apa gitu. I think we should study by heart ya. Kita harus belajar banyak-banyak ya. I think we should work together. Seharusnya kita bekerja bersama-sama ya. Ini adalah infinitive, kalimat baku yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang memang untuk diberikan pemahaman lebih kepadanya ya. Ada kata-kata what about plus ing, ya ini ada kalimat kata kerja ya, atau how about plus ing. For example, contohnya seperti apa, Pak? What about studying together? Bagaimana kalau kita bicara belajar bersama ya? Atau how about working together. Nah, ada kata-kata working di situ. Work berasal dari kata-kata kerja ditambah dengan ing di situ maksudnya ya. Sehingga ada kata kerja ditambah ing sehingga memaknai bahwasanya kita memberikan sugesti atau memberikan sebuah saran kepada orang ya. Yang kalimat ketiga ada why don't we? Ada kalimat infinitive juga memberikan kepemahaman ya. Kenapa kita tidak? Atau why not? Kenapa juga? Atau shall we? Akankah kita? Atau kata-kata kalimat let's, mari coba ya. Jadi ini adalah sebuah suggestion atau sebuah sugesti yang memberikan impact ataupun dampak kepada orang yang akan kita tuju ya, untuk diberikan sugesti tentunya. Selanjutnya, for example, making a suggestion like what? This is talking about the first is I think we should talk to him ya. Saya pikir harusnya kita berbicara sama dia ya. For the situation, mungkin situasinya atau kondisinya ketika he is patient, he is not open it ya. Ketika dia tidak terbuka, ketika dia memiliki masalah, dia pendiam, dia tidak mau melakukan apa-apa. Nah, kalimat suggestion ini atau kalimat sugesti ini muncul dalam pemikiran. I think we should talk to him. Ya, seharusnya kita itu berbicara dengan dia agar dia tidak tertutup lagi, agar dia mulai membuka hatinya. Ini sugesti yang memang butuh dalam segi pemahaman ya. Kalimat-kalimat ini biasanya rentan untuk digunakan ketika dalam bahasa Inggris memberikan saran kepada orang lain. Yang kedua ada what about buying her a new coat ya. Coat itu apa? Jaket ya. What about buying her a new coat? Yang tadi saya katakan ada studying ataupun working. Nah, ini ada kata kerja yang ditambahkan ing di sini ya. Sebetulnya masuk kategori simple present continuous tense ya, tapi karena ini masuk kategori about ya. About di mana-mana about itu kalau bertemu dengan kata kerja maka ditambah ing di situnya. Ada continuousnya di situ ya. What about buying her a new coat? Bagaimana kalau kita memberikan dia atau membelikan dia sebuah jaket yang baru ya. Ini sebuah suggestion, tapi sebuah pertanyaan timbul ya. Dia memberikan sugesti untuk temannya ketika melihat teman yang lain kedinginan, maka dia memberikan saran kepada teman yang lainnya bagaimana kalau kita ya buying her a new coat, berikan dia sebuah jaket baru. This is smart to you ya. Yang ketiga berkaitan dengan how about time to the cinema. Nah, talking about something different with a what tadi di atas ya. Di sini yang kedua bertiga yang berkaitan dengan how. Sebuah question, sebuah pertanyaan timbul tapi memiliki sugesti yang tinggi. Apa itu? How about going to the cinema? Ya, ketika kita berkumpul dengan teman-teman ya, ketika kita kalau sekarang nggak boleh ya karena kondisinya pandemi juga ya. Nah, ketika berkumpul dengan teman-teman, apa sih yang ingin kita lakukan? Nah, how about going to the cinema? Dia berbicara kepada teman-teman yang memberikan sugesti atau memberikan saran. Daripada kita nongkrong, mending kita menonton sinema. Sinema itu bioskop ya, tapi di Tarakan nggak ada bioskop kasihan ya. Jadi kata-kata how about going to the cinema mungkin ganti menjadi how about going to the television of football ya. Mungkin kita nonton olahraga kali ya, sepak bola kali ya, kebanyakan ya saat ini ya. Tapi pandemi susah juga ya. Ya. Nah, yang keempat ada pertanyaan yang menarik sekali. Why don't we speak English in class? Ya, why don't we speak English in class? Ini biasanya sering saya minta kepada
setiap kali nggak saya ngajar ya, setiap kali when I say to learn to y'all, I hope you all speak with me with English language ya. Why? Because this is a fluent. Biar terpengaruh ya. Berpengaruh dalam artian kita bisa memberikan pemahaman bahwasanya in English this is talking about the practicing, mencoba untuk melatih, mempraktekkan. Not the theoretical sir, not the theoretical. Artinya tidak hanya bersifat teori belaka ya. Saya sudah mengingatkan kepada Aulia, mungkin kepada Ade Akbar ya. Coba talking to me with English. Bahkan kalau chat pun minta izin pun bilang pakai bahasa Inggris. Why? Because this is more comfortable with me and more influence to you all ya. Yang kelima berkaitan dengan kalimat pertanyaan lagi. Why not have a go at making a kupa yourself ya? Kenapa sih kalau kita nggak buat sebuah macam kue yang sendiri itu, daripada beli, mending kita beli kue tart kapa seperti itu ya, sehingga hasilnya memuaskan karena memang yang kita buat itu yang kita hargai. Biasanya kan seperti itu ya. Kita membuat sesuatu ya, why not we have a go at making kappa yourself ya. Terus selanjutnya ada shall we meet tonight ya. Nah, akankah kita bertemu malam ini? Nah, ada kata-kata akankah ya. Semua rata-rata menggunakan kalimat question, pertanyaan ya. Ajakan sih sebetulnya kebanyakan ya. Let's have to eat ya. Artinya mari kita coba makan bersama-sama, together ya. Jadi berkaitan dengan example atau contoh dalam rekomendasi sugesti ini, kita dicoba untuk membuat sugesti yang saling mengajak atau mengarahkan kepada orang lain. Tentunya saran ini juga otomatis positif ya. Ada kata-kata support. Support itu apa Pak? Support itu mendukung, artinya jawaban ataupun sugesti ataupun jawaban-jawaban yang memang bersifat positif ya. Positif itu kan positif corona ya. Positif dalam segi pemahaman kita. Yes ya, iya. Ada kata-kata that's good ya. That's good itu bagus itu kok ya. That's a great. Nah, mantap. Fantastic. Nice, enak sekali. Idea ya. Nice idea biasanya kan gitu ya. Good looking ya, bisa ya. Nice idea biasanya ya. Ada kata-kata I was thinking exactly that myself ya. Ada mengatakan, ini biasanya orang sombong ya. I was thinking, saya ini berpikir exactly ya. Kayaknya saya ini orang-orang yang hebat untuk diri saya sendiri ya. I was thinking exactly that myself ya. Luar biasa, dia memberikan jawaban sugesti bahwasanya dia adalah orang hebat ya. Jarang orang mengatakan dirinya orang hebat ya. Good idea. Nah, ide yang cemerlang ya, ide yang mantap, ide yang luar biasa sehingga mengakibatkan teman-teman bisa menjawab ya. Kalau saya bilang ada kata-kata yang bagus ya, good job ya, itu bagus tuh. Apa? Memberikan saran bahwasanya pekerjaan Anda luar biasa. Yeah, why not? Oh, ada kata-kata yeah, kenapa tidak ya? I love to ya. Oh, saya suka itu. Yes, yeah, okay, let's do that. Oke, mari kita lakukan. That would be worth trying ya. Kenapa enggak kita coba sekarang? Nah, itu kalimat-kalimat that would be worth trying. This is about supporting, this is about the positive answering, responding about suggestion itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya ada not supporting. Jadi tidak hanya bersifat positif, ada negatif juga dalam menjawab sebuah sugesti sendiri. Mungkin tidak mengenakan, tapi kalimat-kalimat ini justru mendukung atau justru membantu seseorang agar tidak terperdaya, artinya tidak terhinakan atau terkecewakan ya. Ada kalimat kata-kata sorry, mohon maaf biasanya ya. I don't think that's a really good idea. Kalau kita mendengar sugesti itu kemudian kita menjawab it's bad, nah itu udah bagus ya. Kalimat-kalimat yang kurang cocok untuk disampaikan kepada orang lain. Ada kata-kata yang lebih mantap atau lebih bagus untuk disampaikan kepada orang yang memberikan sugesti, karena tentunya dia berpikir untuk memberikan ide ya, memberikan saran, gak langsung ceplos-ceplos aja ya. Maka penting dalam sebuah musyawarah dalam sebuah rapat, dalam sebuah perkumpulan, ketika seseorang memberikan sugesti harus memberikan semangat atau dukungan. Ada juga yang memberikan
motivasi. Namun kalau tidak setuju jangan merendahkan ya. I'm afraid about ya, saya takut, tapi ya mungkin karena sesuatu yang ditakutkan akan terjadi, maka I'm afraid about that ya. Saya mungkin takut kalau terjadi seperti itu ya. Ada kata-kata I love to, but, nah kan kalimat-kalimat saya suka sih, cuma. Nah, ada kata-kata cumanya itu loh ya. Kan biasanya kita sering dengar ya. Saya tuh suka dengan idenya dia, cuma gimana ya. Nah, ada kata-kata cumanya itu ya, kurang 100% gitu loh ya, masih kurang. Well, I read it ya. Baiklah, saya mungkin berpikir ya mungkin nggak cocok lah buat saya ya. I rather it's not good idea ya. Terus selanjutnya I don't feel like it ya. Saya nggak suka itu ya. Nggak boleh. Jangan langsung bad ya. Jelek itu idenya. Enggak. I don't feel like that. Saya kira tidak begitu ya. Atau I don't think it will work ya. Saya kira itu tidak akan bekerja. And I don't think I can. Dan saya tidak berpikir itu saya bisa gitu loh ya. Mungkin kita sesuatu memberikan gambaran kepada orang lain bahwasanya ini pekerjaan mudah kok buat kamu. But I don't think I can. Tapi saya pikir saya nggak bisa pekerjaan ini ya. Contoh perempuan disuruh ngangkat batu bata ya, mungkin kata ini muncul I don't think I can ya. Saya pikir saya nggak bisa ini ngangkat ini karena berat tentunya, bukan pekerjaan perempuan ya. Nah, ada kata-kata pertanyaan tapi mengandung makna tidak setuju juga. Apa itu? Do you think so? Nah, apakah kamu berpikir begitu? Ya. Nah, ketika dia memberikan, oh ini saran saya seperti ini, nah, ketika muncul seperti itu, kemudian kamu menjawab dengan bertanya lagi, do you think so? Apakah seperti itu? Ya. Nah, itu kan juga memberikan gambaran kepada orang lain. Oh enggak, gambarannya seperti ini ya. Jadi sambil memberikan saran, sugesti kepada orang lain, dan sambil juga kita memancing sugesti itu agar bisa berkembang sehingga tidak hanya bersifat yes or no saja, ya atau tidak ya. Paham ya? Terus yang selanjutnya ada I'm not very keen on blessing with you ya. Mungkin kata-kata blessing itu cocok ya. I'm not very keen ya. Saya tidak merasa nyaman dengan pendapat Anda. I'm not very keen on your suggestion ya. Mungkin kalimat-kalimat seperti itu muncul untuk diberikan kepada orang-orang yang ingin menjaga ya kepeduliannya agar tidak meremehkan ataupun agar tidak menjelekkan orang lain. Sehingga the thing atau memberikan kalimat-kalimat yang mendukung seseorang itu lebih baik daripada merendahkan atau menghinanya ya. Jadi orang memberikan ide itu bagus ya, tapi jangan dijelek-jelekan juga ya. Oke nak? Oke, ada making different ya. Ada making different sendiri, yaitu making different suggestion itu ada kata-kata why don't in bla 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 instead ya. Kenapa kamu tidak belajar daripada kamu tidur ya, kalimat-kalimat itu ya. Why don't you study instead? Nah, itu kan kalimat sugesti juga ya. How about bagaimana kamu memberikan pengetahuan daripada, instead itu daripada ya. Daripada. Nah, artinya ada sisi positifnya daripada kamu malasan ya. Yang kayak saya katakan tadi ada kata-kata should di situ ya. Ada lebih baik kamu belajar daripada kamu tidur ya. Why you don't to study by heart ya? Because instead you are sleeping, always sleeping ya, daripada kamu tidur terus ya mending kamu belajar ya. Atau perhaps atau maybe ini langsung berkaitan dengan mungkin pemahaman seseorang. Jadi di sini kita mengajak teman-teman bukan hanya should saja ataupun modalsnya ataupun kata yang ditujukan untuk memberikan impact ataupun pemahaman dalam segi sugesti itu bukan hanya modal should saja, namun justru kita harus banyak berusaha mengeluarkan pemahaman ilmu-ilmu kita untuk bisa dipraktekkan atau untuk bisa diungkapkan kepada orang lain ya. Okay, for this is a lesson today, and I say that is for the first topic talking about the suggestion, and the second topic is obligation. I will try to watching to you in the next video. Okay, don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to give a presence for today with your name. Okay, thank you for today, and I say good luck on your
successful, and I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.